bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Kali ini kelas 3 akan menampilkan sebuah drama yang berjudul Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Nama saya Imelda, saya sebagai narator. Mari kita perkenalkan artis-artis kita. Nabi Sulaiman diperankan oleh Arkana. Ratu Bilqis diperankan oleh Tiara. Burung Hudhud diperankan oleh Marsha. Prajurit Nabi Sulaiman diperankan oleh Alvaro dan Aman. Pembesar-pembesar diperankan oleh Zilda, Yasmin, dan Mazida. Utusan-utusan diperankan oleh Akila, Alfi, dan Ica. Jin Ifrit diperankan oleh Fadil. Om Nabi diperankan oleh Raja, Abid, dan Aska. Semut-semut diperankan oleh Adiba dan Kaila. Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang penuh kewibawaan. Kerajaannya begitu luas lagi megah. Ia dikaruniai Allah mukjizat yang tak dimiliki oleh nabi-nabi lain, yaitu cara dengan golongan hewan dan menguasai bahasa binatang. Suatu ketika, Nabi Sulaiman dipertemukan dengan Ratu Bilqis yang menyembah matahari beserta pengikut kerajaan Saba. Akan temuan dengan Nabi Sulaiman buat Ratu Bilqis menyembah Allah. Mari kita simaknya bersama-sama. Nabi Sulaiman mengadakan pertemuan besar. Namun burung Hudhud belum hadir dalam pertemuan itu. Gimana kau burung Hudhud? Kenapa dia tidak kelihatan? Maaf Baginda Raja, kami tidak tahu. Padahal dia punya tugas penting. Semoga burung Hudhud segera datang Baginda. Burung Hudhud tiba-tiba datang dengan nafas yang tersengal-sengal. Ampun Baginda Raja, aku terlambat. Hudhud tiba Ampun Baginda Raja, aku terlambat. Kenapa kau terlambat? Aku baru melihat kerajaan Saba. Kerajaan itu sangat makmur dan diperintah oleh ratu bernama Bilqis. Tapi kenapa? Burung apakah itu? Dia sangat cerdik. Burung apakah
bermaksud mengajak Ratu Bilqis untuk menyembah Allah. Nabi Sulaiman pun menulis surat kepada Ratu Bilqis, burung hudhud yang mengantarkannya. Burung apakah itu? Dia sangat cerdik. Burung itu memberikan surat kepada Ratu Bilqis. Ratu lalu membaca surat itu. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bahwa janganlah kamu berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Sesungguhnya aku mengajakmu menyembah Allah, Tuhan semesta alam. Hentikanlah cara beribadah menyembah matahari, karena sesungguhnya itu perilaku orang-orang kafir. Bilqis selalu mengirimkan surat balasan kepada Nabi Sulaiman. Utusan-utusan, cepatlah kemari. Berikan surat dan hadiah-hadiah ini untuk Raja Sulaiman. Baik, Ratu. Utusan datang ke kerajaan Nabi Sulaiman dengan membawa hadiah-hadiah untuk merayu hati sang raja. Ini surat dari Ratu Bilqis. Hadiah-hadiah ini untuk Raja Sulaiman. Bawalah kembali yang ini. Kenapa wahai Raja? Allah suka nikmat yang berlimpah kepadaku. Utusan pun kembali ke kerajaan Sabah. Ratu Bilqis pun akhirnya berniat mendatangi ke kerajaan Nabi Sulaiman. Hari itu lalu diketahui Nabi Sulaiman dan semua prajurit berkumpul. Mereka akan menyambut kedatangan rombongan Ratu Bilqis. Bisa memindahkan istana Ratu Bilqis. Kami sanggup lebih cepat, Baginda. Salah seorang kaum Nabi Sulaiman memindahkan istana Ratu Bilqis sebelum mereka sampai di kerajaan. Istana itu nyaris mirip dengan kerajaan Sabah. Istana sudah berhasil saya pindahkan, Baginda. Semut-semut sedang berlalu lalang. Sulaiman semut untuk menepi agar tidak Ratu Bilqis dan rombongannya. Wahai semut-semut, menepilah. Baik, Baginda Raja. Ratu Bilqis pun datang. Ia sangat takjub dengan pemandangan di depannya. Istananya di sana mirip sekali dengan yang ia punya. Wah, ini mirip sekali dengan istanaku. Istanamu kupindahkan kemari.
Ratu Bilqis pun semakin kagum dan heran dengan mukjizat Nabi Sulaiman yang bisa melakukan itu semua. Ia lalu berjalan di atas lantai kaca yang ia pikir adalah lantai penuh air. Ratu Bilqis mengangkat gaunnya karena takut basah. Tidak usah diangkat, ini bukan air. Benarkah? Benar, Ratu. Maka sejak saat itu pun kedua kerajaan saling menjalani kerjasama dengan pendekatan yang halus dan penuh kesabaran yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Akhirnya Ratu Bilqis mau menyembah Allah dan mengharuskan penduduk Saba meninggalkan matahari, lalu bersama-sama menyembah Allah. Suatu ketika Nabi Sulaiman pun menjadikan Ratu Bilqis sebagai istrinya. Mereka pun hidup bahagia dengan dua kekuatan kerajaan besar untuk terus mengajak manusia menyembah Allah. Selesai.